karena dia ada beberapa keunikan gitu ya. Jadi kalau teman-teman biasa menggunakan medsos itu menurut saya ini paling pas digunakan, karena kita lihat di tampilan di sini Opera itu yang di sidebar di sini itu dia menunjukkan beberapa medsos yang populer yang sering digunakan banyak orang gitu ya. Ya oke, kali ini kita akan membahas browser Opera. Jadi kalau teman-teman biasa menggunakan Chrome atau Mozilla, ini sebenarnya ada satu browser yang cukup populer yang namanya Opera ini, karena dia ada beberapa keunikan gitu ya. Jadi kalau teman-teman biasa menggunakan medsos itu menurut saya ini paling pas digunakan, karena kita lihat di tampilan di sini Opera itu yang di sidebar di sini itu dia menunjukkan beberapa medsos yang populer yang sering digunakan banyak orang gitu ya. Ini ada Facebook Messenger, ada WhatsApp, Instagram, kemudian Twitter, juga ada Telegram di sini. Jadi dia defaultnya sebenarnya itu bisa diklik di sini, diklik kanan di sini, sidebar setup ini. Nah, di bagian Messenger ini itu kalau defaultnya itu 3 ini ya, hanya Facebook Messenger, WhatsApp sama Instagram. Tetapi yang Twitter sama Instagram itu saya aktifkan dengan centang di sini, maka dia akan tampil di sidebar yang di sini. Nah, Messenger ini enaknya adalah dia selalu ada di posisi sini gitu ya. Jadi ini seperti biasa dikonekkan ke WhatsApp web seperti ini. Kemudian kalau kita tidak pakai, kita tinggal klik di sini. Nah, dia kembali ke halaman yang seperti ini. Kita klik Instagram. Ini tinggal saya continue aja. Kalau Twitter ya ini ya. Kalau Twitter ini sudah saya konekkan gitu ya. Kemudian Telegram. Nah, Telegram ini juga sudah saya konekkan. Jadi enaknya adalah teman-teman sembari browsing itu bisa dengan mudah mengecek beberapa medsos yang dimiliki gitu ya. Ini enaknya pakai Opera. Kemudian selanjutnya adalah Opera itu dia mengenal yang namanya workspace. Ini workspace, ini juga workspace. Jadi dia defaultnya itu sebenarnya dia workspace 1, kemudian ini workspace 2. Nah, ini di manage dengan cara diklik kanan, kemudian manage workspace. Nah, dia ya di bagian atas ini ya, workspace. Jadi dia ini defaultnya dia tulisannya workspace 1, yang ini workspace 2. Tinggal kita ganti aja. Ini bisa kita edit. Nah, ini saya ganti nama jadi YouTuber. Kemudian yang bawah ini saya ganti nama menjadi kantor. Jadi ikonnya bisa kita ubah juga. Oke, misalnya ini ya. Nah, dia berubah. Ikonnya jadi ini. Fungsinya workspace itu begini. Kalau teman-teman klik di sini, dan ini buka detik. Saya buka di sini. Nah, ketika di sini saya buka Kompas. Kemudian saya balik lagi ke yang workspace YouTuber. Nah, dia seperti kita punya halaman yang berbeda di satu browser gitu ya. Ini beda dengan tab. Kalau tab itu kan di sini ya. Nah, kalau workspace itu dia kayak kita punya rumah baru lah gitu ya. Jadi ini rumah saya browsing untuk segala urusan kantor misalnya. Saya akan di sini di workspace ini lah. Segala urusan tentang YouTuber, tentang bahan-bahan konten-konten YouTube yang akan saya upload, saya browsing di sini gitu ya. Jadi ini memudahkan untuk mengelompokkan. Jadi ini lebih mudah, teman-teman bisa membuat banyak workspace di sini. Tinggal diklik kanan di workspace, di manage workspace, kemudian bisa di add more, ini bisa ditambahkan lagi gitu ya. Ini fungsi workspace. Kemudian ada lagi di bawah ini dia player. Kita manage special feature. Player ini. Oke, player ini dia akan membuka Spotify gitu ya. Jadi teman-teman
browsing sambil mendengarkan lagu dari Spotify gampang, bisa diklik ini aja player. Kemudian yang ini adalah MyFlow. MyFlow ini gunanya ini bisa disinkronkan dengan HP gitu ya, atau dari perangkat lain dari HP. Jadi ini saya sudah coba untuk sinkronis dengan HP saya gitu ya. Nah, dia ini EDP PC, ini komputer saya lah, ini dia HP saya gitu ya. Jadi contohnya adalah ketika saya browsing tentang ini misalnya, kemudian saya klik yang ini, send to MyFlow. Nah, ketika saya buka di MyFlow, nah ini ya, detik ini ya, detik yang halaman utama, dia akan kelihatan di MyFlow. Nah, ketika saya buka Opera yang ada di HP saya, maka ketika saya buka MyFlow di HP saya itu sama, isinya juga seperti ini gitu ya. Jadi ini enak sekali. Jadi fungsinya MyFlow itu kalau teman-teman misalnya browsing di HP, tentunya harus pasang Opera di HP masing-masing gitu, menemukan satu situs yang menarik, maka itu bisa ditaruh di MyFlow supaya bisa dibuka di komputer juga gitu ya, yang terhubung dengan konfigurasi MyFlow ini gitu. Tidak perlu mengingat-ingat kemarin saya buka apa ya di HP, saya pengen buka juga di komputer supaya bacanya lebih leluasa misalnya. Itu gunanya MyFlow. Jadi dia bisa disinkronis pakai barcode gitu ya, pakai QR code. Jadi kita buka Opera di HP kita, kemudian kita scan QR code yang di sini pakai HP kita yang terkoneksi dengan Opera, maka dia bisa sinkronisasi. Ini fungsi dari MyFlow. Kemudian ini biasa bookmark gitu ya, ini seperti biasa kita bisa bookmark di sini. Kemudian yang ini history, ini biasa, ini setting. Ada satu lagi yang bisa kita manfaatkan, itu fitur yang ini, snapshot. Jadi kita bisa capture, ambil gambar. Nah, kita bisa capture di sini. Kita bisa capture full screen juga bisa, langsung di save sebagai PDF juga bisa, atau kita klik capture di sini. Nah, enaknya ini langsung muncul di editor gitu ya, otomatis dikasih editor. Ini enak sekali. Kita bisa tambahkan ini gambar-gambar tambahan lucu kayak gini. Kemudian kita bisa tambahkan coretan gitu ya, sesuai warna tadi. Kita bisa tambahkan juga seperti ini. Dia kayak kotak yang transparan gitu ya. Jadi dia kayak kalau kita ingin menunjukkan penegasan di satu bagian tertentu bisa pakai ini. Bisa kita tambahkan tulisan juga. Contoh capture. Kalau sudah, pilihannya kita bisa copy dan close atau kita simpan gitu ya. Misalnya kita copy, maka misalnya kita masukkan ke Telegram gitu ya, kita kirim ke Telegram. Nah, dia bisa gampang sekali. Kita mau capture suatu hal di browser Opera yang kita buka. Itu kemudian satu lagi tambahannya. Jadi kita akan bermain-main dengan extension yang ada di Opera. Jadi ketika teman-teman ingin menambahkan extension miliknya Google Chrome di Opera, itu bisa gitu ya. Caranya adalah kita harus install Chrome extension ini gitu ya. Jadi install Chrome extension. Jadi ini saya sudah aktifkan. Kalau teman-teman belum, itu bisa ketik di sini install Chrome extension gitu ya. Karena saya sudah pasang,
dia akan tampil di sini. Fungsinya ketika install Chrome extension ini sudah dipasang di Opera, maka semua extension miliknya Google Chrome itu bisa kita pasang gitu ya. Itu menariknya kita akan coba, misalnya di sini kita ketik Chrome extension. Oke, ini ya, misalnya adalah Zoom ini ya, misalnya nih kita pasang nih. Ini sebenarnya kan miliknya Chrome nih, Google Chrome nih, kita tambahkan ke Opera. Kita add extension. Ini sudah ada. Oke, jadi ini menarik sekali menggunakan Opera ini gitu ya. Jadi betapa menggunakan Opera ini memudahkan sekali gitu ya. Extension Chrome aja bisa dipasang di Opera gitu ya. Jadi jangan khawatir nanti kalau saya pakai Chrome, padahal saya terbiasa pakai extension punya saya biasa pakai Chrome, mau pasang di Opera bisa enggak? Bisa gitu ya. Opera ini sangat memudahkan sekali ketika kita berselancar. Oke, itu aja beberapa hal yang bisa kita pakai di Opera. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng. Terima kasih.